Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang berada di gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Riverside maupun para pemirsa lainnya yang mengikuti acara 100 hari berdoa. Kita telah tiba di hari ke-69 dengan topik memancarkan terangnya. Dan ayat tema terdapat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, malam ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengakui akan semua kekurangan kami, dan mengakui bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami ingin mengerti pelajaran ini, dan kami membutuhkan Roh Kudus untuk dicurahkan kepada kami. Kiranya Roh Kudus boleh membantu, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti. Jawablah permohonan kami malam ini dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, di rumah kami ada 4 anggota keluarga. 3 anggota keluarga sangat comfortable untuk tidur dengan lampu yang menyala. Tapi 1 anggota tidak bisa tidur kalau ada lampu yang menyala. Saya. Adakah di antara pemirsa yang sama seperti saya? Susah tidur kalau ada lampu yang menyala. Istri saya mempunyai alasan yang masuk akal. Kenapa dia merasa lebih aman kalau ada lampu yang menyala di kamar, sekalipun lampu itu hanya 5 watt atau 3 watt ya. Menurut istri saya bahwa sangat penting ada lampu yang menyala, walaupun kecil sinarnya. Karena sejak kedua anak kami masih kecil, dia sudah memperbiasakan mereka untuk tidur dengan night light, lampu tidur. Karena cahaya itu akan membantu dia mencek keadaan anak-anak yang sementara tidur. Juga dia bilang kalau bangun di tengah malam, kalau ada sinar atau lampu, kita tidak tabrak lemari, tabrak yang lain-lain. Karena ada lampu yang memberikan cahaya. Lampu atau cahaya juga bagi istri saya membawa rasa aman. Dan saya percaya banyak orang juga mempunyai pandangan yang sama, bahwa terang di dalam kegelapan akan membawa rasa aman. Saudara-saudaraku, terang selalu melibatkan terhapusnya kegelapan jikalau kita melihat dalam kacamata sejarah dan teologi Alkitabiah. Sehingga kontras antara terang dan kegelapan selalu digunakan setiap kali kata untuk terang, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru muncul. Dalam perjanjian lama kata Ibrani untuk terang adalah ror, sementara di perjanjian baru adalah phos. Dan kita bisa melihat bahwa selalu ada kontras harafiah antara kejahatan dan kebaikan. Ada kontras antara Tuhan dan kuasa kegelapan. Juga ada kontras antara orang percaya dan orang tidak percaya. Alkitab tidak berpikir bahwa kegelapan memiliki kekuatan yang sama dengan terang Allah. Karena Tuhan adalah penguasa absolut. Dia yang memerintah atas kegelapan dan kuasa kejahatan. Dan terang adalah baik. Itu kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil ketika membaca bagian pertama dari Alkitab. Pentingnya terang dan kegelapan disajikan secara dramatis di dalam kalimat-kalimat pembukaan dari catatan Alkitab. Dan sebagai respons terhadap kegelapan yang berada di permukaan Samudra Raya, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 2, Tuhan berfirman, lalu jadilah terang. Jadi kita lihat, ada kontras antara kegelapan dan terang. Dan kata-kata ini sangat menggugah di dalam bahasa Ibrani. Kegelapan menimbulkan segala sesuatu yang anti Tuhan. Kita melihat
bahwa kegelapan memiliki beberapa arti negatif di dalam Alkitab. Yang pertama, kegelapan diartikan sebagai orang jahat. Lihat Amsal 2:13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Oke, orang jahat. Kemudian kegelapan juga mempunyai arti sebagai penghakiman. Keluaran 10:21 mengatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Penghakiman bagi orang Mesir. Pemazmur menghubungkan kegelapan dengan kematian. Mazmur 88 ayat 12 menulis, diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Ya, kegelapan sebagai kematian. Itu yang diberikan gambaran oleh pemazmur. Namun di sisi yang lain, kita lihat bahwa terang membawa konotasi yang sangat positif. Terang merupakan pekerjaan pertama dari Sang Pencipta. Dengan menunjukkan kehadiran ilahi dalam operasional dunia, terang yang Tuhan ciptakan membawa fungsi-fungsi bumi ini untuk dimulaikan. Walaupun terang itu sendiri bukan bersifat ilahi, namun terang sering digunakan sebagai metafora untuk kehidupan. Mazmur 56 ayat 13 menulis, sebab engkau meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, terang juga menggambarkan keselamatan. Yesaya 9 ayat 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi ajaran-ajaran di Alkitab juga memberikan gambaran bahwa cahaya itu ibarat pelita. Amsal 6 ayat 23 mengatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu ke jalan kehidupan. Dan akhirnya saudara, terang menjelaskan kehadiran Allah. Keluaran 10 ayat 23 bercerita mengenai tulah kegelapan. Dan hanya di wilayah orang Israel ada terang, karena disitulah Tuhan hadir. Dalam tindakan kreatif pertama, Allah melihat bahwa terang itu baik. Kemudian kita lihat bahwa Tuhan itu terang yang menghalau kegelapan dunia ini. Yesus datang sebagai terang dunia, menembus kegelapan dosa dengan pekerjaannya di salib. Yohanes 8:12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus mengatakan bahwa dialah sumber dari terang rohani kehidupan kita. Kemudian dia lanjutkan bahwa semua yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Jadi semua orang percaya juga merupakan terang bagi dunia. Nah, berbicara mengenai terang, sumber utama untuk terang bagi dunia ini adalah matahari, bukan? Matahari memberikan kehangatan. Mataharilah yang mendukung kehidupan di atas dunia ini dengan cara memberikan energi pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini menjadi sumber makanan bagi manusia dan semua makhluk hidup. Matahari juga memberikan kebahagiaan. Menurut sebuah studi, bahwa lebih banyak orang menjadi depresi ketika musim dingin tiba, di mana tidak ada kehangatan matahari. Matahari juga membantu siklus presipitasi air. Dan matahari satu-satunya objek di tata surya kita yang memproduksi terang dengan tenaganya sendiri. Di dalam Perjanjian Lama,
Yesus disebutkan sebagai matahari kebenaran. Maliaki 4 ayat 2. Yesus juga digambarkan dengan berbagai nama atau julukan yang berhubungan dengan matahari. Pertama, dia dinamakan sebagai Day Star, bintang timur. 2 Petrus 1:19. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22:16. Yesus juga dinamakan sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi. Lukas 1:78. Yesus juga adalah terang yang benar. 1 Yohanes 2:8. Terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Jadi bagi Yesus terang itu sangat penting sehingga dia menggambarkan murid-muridnya sebagai pembawa terang. Itu yang kita baca di ayat tema tadi. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 8. Rasul Paulus juga menunjukkan kepada orang-orang percaya di Asia Kecil dan Makedonia bahwa hidup mereka adalah cahaya yang memberikan kesaksian kepada dunia di sekitar mereka. Dia kemudian menjelaskan bahwa Tuhan, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Karena itu, tugas semua orang percaya adalah untuk meneruskan terang ilahi yang telah mereka terima. Apa yang telah mereka terima dalam hubungan yang intim di dalam komunitas orang percaya, itulah yang harus mereka serukan dengan berani dalam terang kepada orang banyak. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudaraku, semua orang telah masuk ke dalam terang. Dan sekarang mereka memikul tanggung jawab sebagai misionaris Kristus yang bersinar sebagai terang di dunia yang gelap dengan terang dari Allah sendiri. Filipi 2 ayat 15. Saudaraku, semua orang yang telah masuk ke dalam terang saat ini memikul tanggung jawab sebagai misionaris Kristus, yaitu dia harus bersinar sebagai terang di dunia yang gelap dengan terang Allah sendiri. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi ada 3 pelajaran yang ingin saya bagikan dengan saudara saat ini. Pelajaran yang pertama adalah kita diajak untuk bercahayalah, bersinarlah. Rasul Paulus mengajak umat Tuhan untuk bersinarlah, membagikan terang itu, terang yang telah kita terima dari Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 2 menjelaskan bahwa kita pengikut-pengikut Yesus merupakan surat pujian yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh orang banyak. Luar biasa, orang banyak akan membaca kehidupan kita. Jadi, kita harus berhati-hati menghidupi kehidupan kita. Kita harus jaga mulut kita. Kita harus jaga tindakan perbuatan kita. Dan di dalam ajakan untuk bercahaya, pengikut-pengikut Yesus mempunyai tugas untuk memberi arah kepada dunia. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan ini bisa terjadi melalui usaha-usaha pribadi dalam memperkenalkan orang-orang kepada Kristus. Di dalam kegiatan-kegiatan KKR atau community service untuk pergi ke tempat-tempat di mana Yesus belum dikenal. Dan ketika kita bercahaya, kita juga diharapkan untuk memberikan tuntunan kepada orang lain. Sebab Yesus berkata bahwa kita, terang dunia ini,
adalah bagaikan kota yang berada di atas gunung. Siapa yang mendapat posisi ketinggian, saudara? Apakah yang dapat posisi ketinggian mereka yang kalah atau yang menang? Tentu mereka yang menang, yang mencapai prestasi, yang sukses. Karena kita bagaikan kota yang berada di atas gunung, maka kita adalah orang-orang Kristen yang sukses, sehingga tidak mungkin kita tersembunyi. Karena kita tidak bisa bersembunyi, maka kita harus memberikan tuntunan kepada orang lain. Dan akhirnya di pelajaran pertama ini, kita diajak untuk memberi pengertian kepada dunia. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak dengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kita memberikan pengertian kepada orang lain dengan cara memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Saudaraku, apakah kita sementara bersinar untuk Tuhan? Apakah orang lain dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari? Mintalah kepada Tuhan untuk mendapatkan kesempatan bersinar bagi dia setiap hari. Dan jikalau kesempatan itu datang, janganlah mundur, gapailah dan bersinarlah. Lalu pelajaran kedua adalah janganlah malu. Ayat 15 dari Matius 5 menggambarkan sebagian keadaan orang Kristen dewasa ini. Mereka menyalakan pelita, lalu meletakkan pelita itu di bawah gantang. Nah, kalau kita melakukan itu, sama saja kita menyembunyikan Injil. Maka Injil itu tertutup untuk mereka dan mereka akan binasa. 2 Korintus 4 ayat 3 memberikan amaran itu. Mengerikan, karena kita malu, maka orang binasa. Sehingga ada beberapa penyebab orang menjadi malu membagikan terang mereka. Lihatlah beberapa contoh dari murid-murid Yesus. Pertama, karena kurang kasih kepada Yesus. Ingat Yudas? Yudas menolak Yesus karena dia tidak mencintai Yesus. Hal yang kedua adalah kurang penyerahan. Petrus tidak berserah penuh kepada Yesus, sehingga dia menyangkal Yesus berkali-kali. Ketiga adalah kurangnya persekutuan. Murid Yesus, Thomas, dia absen ketika Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada murid-murid sesudah dia dibangkitkan. Di ruangan atas, Thomas alpa. Jadi dia tidak menerima berkat yang Yesus berikan. Dan saya rasa ini menggambarkan pentingnya persekutuan. Persekutuan biasanya adalah ketika kita berbakti bersama-sama. Kita bertemu dengan saudara-saudari dalam Tuhan di gereja. Memang saat ini agak susah untuk berbuat demikian karena kita dilarang untuk bertemu. Namun di saat yang akan menjadi new normal, saya percaya kita boleh melakukan persekutuan itu. Janganlah malu untuk bersinar. Pelajaran kedua. Dan pelajaran yang terakhir adalah tunjukkanlah cahayamu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, berikut ini adalah cara kita bisa menunjukkan cahaya kita. Saya rasa kita pertama-tama harus setia kepada Tuhan. Sebab kesetiaan kepada Tuhan diungkapkan dengan cara kita setia kepada firman-Nya. Kita diajak untuk ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Kita juga diajak untuk setia berdoa. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan.
Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan boleh juga diekspresikan dengan cara kita bersaksi mengenai Yesus setiap hari. Kesaksian itu boleh terjadi di mana saja. Dan saya rasa ini suatu yang penting yang harus kita kembangkan untuk menjadi kebiasaan dalam kehidupan orang Kristen. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita menjadi saksi. Karena Kisah 1 ayat 8 mengatakan bahwa kita akan menerima kuasa hanya ketika Roh Kudus turun di atas kita semua. Jadi saudara, mintalah Roh Kudus untuk membuat kita menjadi saksi yang efektif. Dan akhirnya kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara menghidupkan penyerahan diri yang konsisten. Roma 12 ayat 1-2 mengajak kita untuk menyerahkan kehidupan kita sebagai persembahan hidup yang kudus kepada Allah. Dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia, supaya kita boleh membedakan apa kehendak Allah bagi kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, kita harus menyerahkan semua kehendak kita, seluruh hidup kita, setiap hari kepada Tuhan. Saudaraku, Mrs. White mengingatkan kita, kemanusiaan tidak memiliki terang di dalam dirinya sendiri. Terpisah dari Kristus, kita bagaikan sumbu lilin yang mati. Tetapi saat kita berbalik kepada matahari kebenaran, ketika kita datang untuk terhubung dengan Kristus, seluruh jiwa bersinar dengan terang kehadiran ilahi. Para pengikut Kristus hendaklah menjadi lebih dari sekedar terang di antara manusia, karena mereka adalah terang dunia. Malaikat-malaikat kemuliaan menunggu untuk mengkomunikasikan terang dan kuasa surga melalui engkau kepada jiwa-jiwa yang siap binasa. Khotbah di atas bukit, halaman 40. Jadi saudaraku, ketika pelita kita bercahaya untuk Tuhan, orang lain akan melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Karena kemurahan Tuhan bagi kita, kita disanggupkan itu. Lalu orang yang melihat akan meninggikan Tuhan. Mereka akan memuji Tuhan. Jadi saudara, ajakan saya adalah, marilah kita bersinar. Marilah kita bercahaya bagi Tuhan. Marilah kita tunjukkan orang lain Yesus Kristus yang akan bercahaya melalui kehidupan kita masing-masing. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Sehubungan dengan acara 100 hari berdoa, maka ada laporan baik yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Banyak negara di seluruh dunia mulai melonggarkan pembatasan mereka secara perlahan-lahan dan hati-hati. Bahkan World Health Organization mengatakan ini, jika virus ini sedang mengajarkan suatu pelajaran kepada kita, maka pelajaran itu bernama kerendahan hati. Orang-orang sedang menyadari betapa rapuhnya hidup manusia. Dan saya rasa ini adalah suatu kesempatan emas bagi gereja untuk menawarkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Ada juga beberapa pokok doa yang ingin kita doakan. Dan saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan suatu pelajaran yang penting bagi kami yang mengaku sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yaitu kami diajak, diperintahkan untuk menjadi terang dunia. Oh Tuhan, pelajaran yang kami lihat pada malam hari ini membawa suatu tanggung jawab yang sangat besar untuk kami jalankan sebagai terang dunia. Dan kami berharap agar melalui pertolongan Roh Kudus, dengan itikat yang rendah hati, kami boleh menjadi pembawa terang
yang efektif di dunia yang penuh kegelapan. Kami tidak mau bersinar dengan cahaya 5 watt, tetapi kami mau bersinar dengan cahaya ribuan watt Tuhan. Saking terangnya, orang tidak akan miss melihat kami sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami meminta berkat Tuhan bagi anggota-anggota yang menjalankan usaha taksi di Panama City. Mereka menggunakan layanan taksi sebagai center of influence di kota itu. Kami juga mau berdoa untuk Urban Center of Influence di Battambang, Kamboja. Kami berdoa agar Tuhan memberkati usaha pendekatan dengan berbagai cara kesehatan, dan kiranya pelayanan ini boleh maju terus untuk menarik orang-orang yang sudah siap hati mereka untuk menerima Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk program penginjilan yang diadakan oleh Bakti Wanita Advent di Uni Nigeria Barat. Hamba juga berdoa untuk pelayanan gereja Advent yang dilakukan melalui sebuah pusat pemulihan kecanduan di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat Riverside pada umumnya. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit. Berikanlah kesembuhan yang mereka nantikan. Tuhan, berkatilah orang-orang tua, supaya mereka boleh mendapat kekuatan dan mereka boleh menikmati hari tua mereka. Berkatilah anak-anak yang sementara bertumbuh. Berkatilah anak-anak yang sementara bersekolah, yang sementara berkuliah, yang sudah bekerja. Berikanlah kemampuan kepada mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, untuk menghalau pengaruh-pengaruh jahat dari dalam kehidupan mereka. Hamba mau berdoa bagi orang-orang muda. Mereka merupakan pilar gereja, pilar bangsa. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu kepada mereka, supaya mereka akan mengambil tongkat estafet dari orang-orang tua mereka untuk tetap menjalankan kehidupan Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Hamba mau berdoa bagi para medics dan orang-orang yang terjangkit COVID-19 di mana saja. Hamba mau berdoa bagi semua pemirsa yang mendengarkan, yang menonton siaran ini, agar kiranya mereka boleh diberkati oleh pembahasan firman Tuhan malam ini. Jikalau mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kiranya Tuhan akan menuntun mereka melalui Roh Kudus, supaya mereka boleh mendapat jawaban itu di dalam firman Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami berusaha menjadi terang, Tuhan boleh gunakan usaha-usaha kami untuk menjangkau orang lain, membawa mereka kepada terang yang sejati, Tuhan Yesus. Inilah yang kami minta padamu Bapa. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.